got soul. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teletizen, jadi pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 ingin membahas suatu sistem, yaitu sistem RRD dalam perpustakaan. Sebelum saya membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri anggota kelompok saya, yaitu Kartika Febrianti Prasetya, yaitu saya sendiri dengan NIM 102042430018. Setelah itu ada Naila Nazmi Aulia dengan NIM 102042430016. Dan yang terakhir ada Habibi Gilang dengan NIM 1020424020. Perpustakaan memiliki peran penting dalam pendidikan, namun banyak yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan data peminjaman dan pengembalian buku, yang dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakakuratan data. Di era digital, perpustakaan perlu beralih ke sistem berbasis komputer untuk pengelolaan data yang lebih efisien dan terorganisir. Sistem informasi perpustakaan membantu mempermudah pengelolaan data buku, pengunjung, serta peminjaman dan pengembalian buku. Langkah awal dalam pengembangan sistem ini adalah merancang basis data yang terstruktur dengan baik dan dapat digambarkan menggunakan ERD. Tujuan dari sistem perpustakaan ini sendiri yaitu merancang ERD menggunakan notasi CHARM untuk menggambarkan hubungan antar entitas dan sistem perpustakaan. Yang kedua ada menentukan entitas kuat dan lemah serta hubungan antar entitas untuk memastikan desain database kompresif. Yang ketiga ada mengidentifikasi relasi antar entitas dan menentukan koordinalitas sesuai kebutuhan sistem. Dan yang keempat ada menyusun atribut turunan untuk mempermudah perhitungan otomatis seperti denda dan status peminjaman. Yang kelima membuat database di MySQL untuk menguji dan mengimplementasikan desain ERD. Yang keenam menyusun laporan yang menjelaskan proses desain, implementasi, dan pembagian tugas dalam tim. Selanjutnya ada sistem ERD versi Chen. Di sini dengan sistem perpustakaan kami memiliki 5 atribut kuat, yaitu ada mahasiswa, buku, rak penjaga perpustakaan, dan anggota perpustakaan. Mahasiswa ini ibaratkan pengunjung yang datang ke perpustakaan. Dia memiliki atribut kelas, NIM, tanggal lahir, alamat, jurusan, dan nama. Primary key-nya di sini yaitu NIM. Lalu ada atribut turunannya dari tanggal lahir dan tanggal sekarang yaitu umur. Mahasiswa memiliki relasi dengan buku, yaitu mahasiswa membaca buku. Satu mahasiswa membaca beberapa buku. Buku memiliki atribut penerbit, judul, kode buku, dan tahun terbit dengan kode bukunya sebagai primary key-nya. Lalu ada entitas lemahnya, yaitu pengarang. Buku dikarang dengan pengarang. Dikarang oleh pengarang. Pengarang ini memiliki atribut yaitu kode buku, ID pengarang, alamat, nama, tanggal lahir, dan memiliki turunannya yaitu umur. Satu pengarang bisa mengarang beberapa buku, jadi one too many. Selanjutnya, beberapa buku ditempatkan pada satu rak. Ditempatkan ini memiliki jumlah buku, lalu di rak ini memiliki atribut kode rak dan lokasi rak. Lalu ada penjaga perpustakaan yang mengelola rak, dan penjaga perpustakaan memiliki atribut shift kerja, nama, ID pustakawan, jabatan, tanggal lahir, dan alamat. Di sini entitas turunannya yaitu jenis shift, durasi shift, dan umur. Penjaga perpustakaan melayani anggota perpustakaan, jadi one too many. Anggota perpustakaan memiliki atribut nomor anggota, nama, jurusan, tanggal daftar, dan atribut turunannya yaitu masa berlaku. Satu penjaga perpustakaan bisa melayani beberapa anggota perpustakaan. Lalu anggota perpustakaan dapat meminjam beberapa buku. Satu anggota perpustakaan dapat meminjam beberapa buku.
Peminjam di sini memiliki atribut juga, yaitu ID peminjam, tanggal peminjam, durasi peminjam, dan nomor anggota. Turunannya yaitu tanggal pengembalian, karena jika ada tanggal peminjaman maka ada tanggal pengembaliannya. Anggota mahasiswa dapat mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Satu mahasiswa mendaftar sebagai satu anggota perpustakaan. Mendaftarnya di sini memiliki atribut NIM, nama, dan jurusan. Ini NIM ini sebagai primary key-nya, lalu anggota perpustakaan jika terlambat maka akan mendapatkan denda. Anggota perpustakaan itu memiliki atribut nomor anggota, nama, jurusan, dan tanggal daftar. Nomor anggota sebagai primary key dan masa berlaku sebagai atribut turunan. Kenapa atribut turunan? Karena jika adanya tanggal daftar maka terdapatnya masa berlaku. Dan jika terlambat, denda ini sebagai entitas lemahnya karena membutuhkan dia bergantung pada anggota perpustakaan. Denda di sini memiliki atribut ID denda, status pembayaran, ID peminjam, tarif denda, dan tanggal pengembalian. Di sini ada partial key yaitu ID denda dan ID peminjam, karena kalau entitas lemah itu membutuhkan partial key. Terdapat juga atribut turunan dari tanggal pengembalian yaitu total denda dan durasi keterlambatan. Dan karena jika adanya tanggal pengembalian maka terdapat total denda dan durasi keterlambatan. Satu anggota perpustakaan dapat mendapatkan beberapa denda jika terlambat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bagian sistem ERD versi MySQL Workbench. Dimulai dari bagian atas yaitu pengarang. Di dalam tabel pengarang kita memiliki ID, nama pengarang, tanggal lahir, umur, dan alamatnya. Dari tabel pengarang memiliki hubungan one to many dengan tabel buku yang memiliki yang hubungannya ialah satu pengarang dapat membuat atau menulis lebih dari satu buku. Dalam tabel buku kita memiliki hubungan one to many dalam rak yang itu ialah satu rak dapat menyimpan lebih dari satu buku. Sementara di dalam tabel rak memiliki hubungan many to one karena satu pustakawan dapat mengelola lebih dari satu rak. Dari bagian tabel pustakawan kita memiliki hubungan one to many dengan anggota pustakawan, yaitu artinya ialah satu pustakawan dapat melayani lebih dari satu anggota perpustakaan. Dari anggota perpustakaan kita memiliki hubungan one to one dengan mahasiswa yang dari satu mahasiswa hanya dapat mendaftar satu kali untuk menjadi anggota perpustakaan. Dari tabel anggota perpustakaan kita memiliki hubungan one to many dengan peminjaman yang dari satu anggota perpustakaan dapat meminjam lebih dari satu buku. Lalu di bagian tabel mahasiswa kita dapat memiliki hubungan one to many yang berarti ialah satu mahasiswa dapat membaca lebih dari satu buku. Dan di tabel peminjaman terakhir kita memiliki tabel peminjaman yang memiliki hubungan one to one dengan tabel denda yang berarti satu buku dapat mempunyai satu denda apabila terlambat dalam pengembaliannya. Kesimpulan ERD sistem perpustakaan ialah satu, struktur data terorganisir. ERD menggambarkan hubungan antar entitas untuk memastikan pengelolaan data yang terstruktur. Efisiensi, mempermudah pengelolaan peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda. Dan yang ketiga ada kemudahan implementasi, yaitu dapat membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem perpustakaan. Yang terakhir kita memiliki kontrol peminjaman, yaitu dapat mengelola data anggota dan status peminjaman secara efektif. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.